organik friend, gak disemprot pestisida. Assalamualaikum, jumpa lagi di North to South alias ngalor gitu. Kali ini kita keluar kota di daerah Jawa Tengah, ketemu teman lama, silaturahmi dengan teman lama. Ini ada di sebelah saya orangnya. Siapa dia? Halo. Halo. Dia kabarnya? Saya. Alhamdulillah. Ini nyampe. Kita udah nyampe di desa apa sih? Ketanggan, Kecamatan Gembong. Desa Ketanggan, Kecamatan Gembong. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih komplit lagi. Oke? Gimana apa nih? Jambu citra, Mas. Jambu apa tadi? Jambu citra. Jambu citra. Oh. Bisa setahun berbuah 3 kali. Ini pohon umur 7 tahun. Umur 7 tahun ya? Umur 7 tahun. Lagi kembang oke ya? Mulai berbuah itu umur 2,5 tahun. Golek jambu sik. Jambu pamelo. Jambu citra. Oh, jambu pamelo pun jeruk ya? Jeruk pamelo, kalau jambu citra. Ya apa kayak apa ya jambu citra? Itu lagi dipenek nih. Monggo, Mas. Tenang. Sip. Ceblor ya. Eman. Kok diumbah nih. Rasa oke. Menekan. Ternyata jago dia meneknya jago. Nah, orang ngerasa nih. Gak ketok rumahmu. Tetap jaga jarak. 1 meter. Kalau cedek-cedek. Ada kita ngerasakan jambu citra. Organik friend. Gak disemprot pestisida. Nah. Kayak apel Mas ini. Cek renyah. Ini apik banget kanggo tips biar buah-buahan manis terutama di bulan penghujan. Itu saya kasih garam satu pohon tuh 3-5 kilo garam mentah. Garam yang garam non yodium. Jadi untuk biar manis diapain? Dikasih garam. Kasih garam pupuknya di itu rumusnya. Garam kan asin, tapi buah biar manis dikasih garam. Aku nggak tahu. Gak ngerti aku tapi. Aku nggak tahu rumusnya. Hanya trial and error. Karena garam kalau reaksi tanah itu betulnya bisa menggantikan unsur kalium. Karena NaCl itu bisa menggantikan pupuk kalium sebetulnya. Saya anak IPS jadi tetap gak mudeng. Ya dicoba wae. Ayo pepaya, terus jambu, melon, semangka itu bagus kalau dipupuk dengan garam karena juga melembabkan tanah. Terus ketika musim kemarau tanah itu kelembabannya terjaga. Oke. Saya perkenalkan dikit. Ini temen dulu kos di Semarang. Saya kuliah, dia STM.
Terus setelah itu saya agak lepas, maksudnya Udah lulus. lepas kontaknya karena saya lulus, lepas kontak. Tiba-tiba dia jadi temennya adik saya di Jogja. Habis dari Jogja, kayaknya waktu itu dia nggak tahu kemana lagi, ke Nias. Terus ada gempa di Nias jadi relawan. Aceh. Terus Aceh. Terus bertahun-tahun nggak ketemu lagi ketika saya di Jakarta. Waktu saya udah kerja di Metro TV, dia datang ke kontrakan saya. Tiba-tiba katanya jadi pelaut. Kita jadi pelaut. Mbah pelautnya nanti. Terus habis itu nggak tahu kemana kegiatan-kegiatan di tempat-tempat bencana gitu, di Palu, di Kupang, di mana, kayaknya ikut NGO atau apa. Terus sekarang balik ke desanya, menekuni lagi pertanian. Apakah masih di NGO apa enggak, nanti kita ngobrol-ngobrol yang lebih kompleks, lebih santai. Ini kita lagi di kebunnya. Ada jambu citra, ada jeruk pamelo, ada kopi, ada vanili, segala macam. Nah, saya mau belajar gimana cara nanam kopi. Tapi nggak mungkin belajar dalam sejam 2 jam kan ya. Ya nanti ceritain aja, nanti sisanya lihat di YouTube-nya dia. Apa channelmu apa? Kopi Kanuku. Channel Kopi Kanuku. Channel Kopi Kanuku, di subscribe di subscribe ya. Yuk, terus mangan jambu deh. Ya ini bisa jadi tanaman celah, bisa jadi komoditas utama. Kalau di sini kan sebetulnya pemanfaatan lahan tuh. Karena vanili kan sebetulnya rawan pencurian karena harganya mahal. Komoditas mahal. Harga saat ini yang gourmet untuk buah lebih dari 20 cm itu, buah kering itu sekilo itu 6.200.000. Kalau basah dari petik itu 300.000. Jadi wis tahu panen. Sisa umur sak meneh. Ini kan pindahan Mas, ini pindahan dari kebun. Jadi biar karena bapak nggak bisa aktivitas di kebun banyak, akhirnya dipindahi ke rumah dan cedak. Nah, satu pohon ini di tahun kedua itu nanti berbunga, terus berbuah. Itu satu pohon itu minimal sudah bisa menghasilkan 1 kilo untuk 2 tahun pertama. Begitu seterusnya sampai 30 tahun nanti pertambahannya akan tambah 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Jadi kalau punya lahan 10 meter persegi, 100 meter persegi ya, 10 kali 10 bisa ditanami 100 pohon. Bahkan lebih kalau di sistem pot kayak gini. Artinya dengan lahan 100 meter persegi di kebun halaman rumah, kalau saya hitung itu nanti per tahun minimal dapat duit itu kurang lebihnya paling goblok 1 kilo ya. 1 kilo kali 100 pohon berarti 100 kilo kali 300.000 aja harga paling rendah. 300.000 kali 100 berarti 30 juta. Kalau kita bisa mengeringkan sendiri, dikeringkan, itu harganya bisa naik karena tiap 3 kilo sampai 4 kilo buah vanili itu akan menjadi kering 1 kilo. Artinya kalau 4 kilo kan 1.200.000 katakan. Dikeringkan jadi 1 kilo kering, itu harganya bisa sampai 6 juta. Jadi duit 1.200.000 kalau dikeringkan jadi lebih jadi mahal duit lagi. 6 juta. Hanya butuh proses 20 hari. Berarti vanila itu kan bukan tanaman asli Indonesia kan? Aslinya Indonesia nggak itu sih? Meksiko. Meksiko. Kalau sejarahnya ya. Tapi kalau ketinggian apa dari permukaan air laut ada kriterianya enggak? Karena orang mikirnya vanila kudu ning tempat dingin atau tempat panas. Enggak, kalau vanili itu sebetulnya mulai elevasi plus 1 mdpl 1 meter dari permukaan laut tuh udah bisa. Yang penting ada tanaman pengayom.
Kalau mau pakai tanaman pengayom, Hmm. saya pakai residi atau kudo atau petet. Kalau nggak pakai tanaman pengayom, bisa pakai paranet Paranet yang dimodifikasi. kayak tutup naik kolam lele gitu ya. Ireng-ireng. Paranet. Karena vanili itu kan cuma butuh matahari 40%. 40%. Nah, Berarti kalau dari sisi prospek sebenarnya oke juga ya. Maksudnya untuk dibudidayakan lebih luas. ya, Kan katanya Pak kualitas vanili dari Indonesia itu paling termasuk bagus. yang bagus. Paling bagus, khususnya di Jawa. Karena dari sejak zaman kolonial Belanda ya, di Eropa, Amerika itu terkenalnya Java Vanilla, vanili Jawa. Karena dulu kan dikembangkan Belanda besar-besaran tuh di Temanggung tuh. Oh. Nah, cuma vanili ini kan family dengan anggrek. Tanaman anggrek Oh, itu iya, modelnya kayak anggrek. tanaman bodoh. Bodoh ya. Nggak iso kawin dewe. Itu dikawinkan. Jadi Wah, harus tanamannya dikawinkan. manja. Nah, petani males itu karena harus mengawinkan toh. Hmm. Nah, soalnya begitu muncul bunga itu bertahan 1 hari. Kalau di Jawa itu ngawinkannya harus jam 6 pagi sampai jam setengah 10 pagi. Ada jamnya. Nah, kalau lewat itu udah rontok atau gagal. Oh, Itu yang membuat petani itu malas. makanya itu emang ada cerita sih, maksudnya nanamnya nggak semudah yang dikira. Iya. Nah, maksudnya Kalau misalnya tak goyang di soku terus ditandur, kalau nggak ngerti banget tekniknya kan ya ya kabeh nganggo ilmu. lakui ilmunya, cek di subscribe di channelnya YouTube-nya itu Intinya Mas Sigit. Kalau di Jawa atau di Indonesia itu kan ada virus vanili sejenis fusarium. Itu dia akan mengendap di dalam tanah, sulit dikendalikan. Nah, cara mengendalikannya kalau saya putus kontak dengan tanah dengan cara saya lapisi jerami atau rumput kering atau pakai kokopit. Atau kokopit tuh ini loh, serbuk ini diserbukkan. Sepet. Tapi sepet itu apa? Digiling jadi lembut. Oh. Nah, nanti untuk alas sebelum nanam, jadi nanamnya itu di atas itu. Nah, itu untuk memutus kontak dengan tanah langsung sehingga potensi kena virus itu berkurang. Atau bisa juga ditanam di polybag atau di pot. Nah, untuk pemanfaatan untuk melembabkan tadi pertanyaannya kan di mana saja. Iya. Kalau di gunung nggak perlu dilembabkan karena udah lembab. Udah lembab. Nah, kalau di permukaan datar Lebih rendah. rendah kayak gini, saya pakai sabut kelapa untuk nutup ini. Jadi nanti akar vanili akan nempel-nempel ini kayak gini kan, akar-akarnya, karena akarnya pasti di muka tanah. Nah, ini efektif. Akarnya di atas tanah ya? Mengambang. Nah, ini kan akar-akarnya. Dilindungi pakai sepet-sepet ini. Nanti dia nyerap air, nutrisi itu dari sepet. Nah, pupuknya gampang. Apa? Rendaman tai kambing sama air cucian beras. Artinya kan memanfaatkan limbah Oh iya. sambil bekerja sama dengan peternak kambing. Kayak saya ternak kambing di sekitar desa ini, di sekitar tetangga, saya beri karung beras, satu karung diwadahi, tak jupuk, tak wei 5.000. Iya. Jadi bukan beli kotoran kambing karena hukumnya katanya kalau di Nggak boleh katanya, yes. Islam kan beli kotoran tuh Nggak boleh. haram. Tapi akadnya adalah ngadai kotoran. Itu satu karung 50 kilo itu 5.000. Yang punya kandang seneng soalnya kandangnya dibersihin. Jadi bersih. Dan kita juga dapat pupuk. Dan itu nggak usah pupuk aneh-aneh, cuma rendaman kotoran kambing, terus sama air cucian beras, terus plus dekomposter. Dekomposter itu bakteri pengurai, bisa E4 atau rendaman buah-buahan itu bisa. Itu contohnya di drum itu mas. Oke. Itu pupuk cair tuh. Kita lihat drumnya kayak apa. Nah, Ini pekarangan di belakang rumah loh. Tapi kalau bisa dimanfaatkan kan ya
lumayan hasilnya. Oke. Nah, ini drum untuk nyimpen kotoran kambing sama cucian beras. Nah, ini ada sampah-sampah buah. Ini pisang, kulit pisang atau pisang itu bagus untuk perakaran. Ini sebelum diaplikasikan ke tanaman atau gimana? Ya, ini untuk pupuk rutin, Mas. Jadi ketika direndam kotoran kambing, direndam pakai air cucian beras, terus sama bakteri pengurai atau dekomposter itu kan dia akan menjadi pupuk organik cair. Nah, ini udah lengkap nutrisinya untuk pupuk akar, pertumbuhan sama buah. Oh, yang dicari nanti jadi cairnya. Nah, ini airnya ini. Airnya itu. Nah, nanti saya pakai keran gini, wis gampang. Ini tiap pohon seminggu sekali 1 gelas atau setengah botol. Nah, ini cukup. Murah meriah. Tapi bisa memanfaatkan limbah loh. Nah, Daripada dan ini setahun, Mas. Hmm? Ini diisi tai kambing separuh gini. Ini pupuk ini bisa 1 tahun karena refillnya hanya air cucian beras. Kalau kita Cucian masak beras. beras, air Cemplung di situ. cuciannya masuk sini. Sehari saya hitung tuh nyuci beras tuh limbahnya tuh ada sekitar 2 sampai 5 liter loh. Kalau keluarga 4 atau 5 orang, Iya, iya. kan sayang dibuang percuma. Jadi pupuk ini. Manfaatkan jadi pupuk. Dan berdasarkan pengalaman hasilnya Bagus. oke. Pengetahuan lagi sebagai anak sosial saya nggak ngerti. Apa lagi? Kopi ini kopi. Nah, Ini apa lagi? Salam ya? juwet. Juwet Enak lah. ya. Juwet itu Juwet Nusa Kambangan nih. Juwet Nusa Kambangan. tak kira salam. Enak ya? Ini obat diabetes, Ini kolesterol. udah boleh dimakan? Langsung enak. Hah? Enak. Sing di sing. Buah yang ireng-ireng. Tapi sepet loh. Sepet. Tapi yang mengobati kolesterol, diabetes, asam urat. Efektif. Lebih sepet dari juwet biasa ya? Juwet apa namanya? Nusa Kambangan? Dari Nusa Kambangan. Varietas asli dari Nusa Kambangan. Juwet itu kayak ada tanaman sejenis juwet itu yang dari Brazil. Wah, udah disiapkan segala macam. Aduh, siap-siap menggemuk lagi. Anu nembe bar makmu bareng. Kira orang mama bang iki sayur-sayur. Siap. Salad Aduh. Jawa. Ini ya kompos. Nah, ini dekomposter. Ini cara bikin dekomposter ya. Ini juga segala sama macam sampah organik. buah-buahan. Enggak segala macam berarti ya? Buah-buahan Yo, toh. buah-buahan. Terus nanti dikasih sama juga air beras sama gula atau tetes tebu. Ambune wangi kok tapi. Nah, ini gunanya Oh iya, nanti wanginya beda sama yang tadi kotoran kambing itu wanginya sedikit unik lah. Kalau ini masih ya seger-seger sayuran sih, apa buah-buahan, agak kecut-kecut gitu. Pokoknya semua betulnya kalau kita tahu ilmunya ya gampang mau meracik apa namanya pupuk itu gampang. Paling yang unsur hara yang harus kita beli kimia memang kayak boron, segala macam yang unsur-unsur harus dibeli. Oh iya, itu kan ada semacam apa ya perdebatan atau perbedaan pendapat bahwa ada orang yang harus murni organik atau ada yang agak campur-campur sama ini. Boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini. Kalau yang kimia, misalnya kita nggak bicara pestisida tapi pupuk kimia kan ada kubu-kubuan tuh kalau di ini ada yang nggak boleh sama sekali pakai pupuk kimia, tapi ada juga yang ya tergantung kebutuhan di tanahnya seperti apa gitu. Ya, jadi unsur hara kebutuhan tanaman itu kan banyak ratusan, tapi yang pokok itu ada sekitar 9. Itu harus dipenuhi. Nah, unsur mineral-mineral lain seperti boron, terus kapur, terus ada lain-lain lah, ada zat zinc, ada Fe itu juga perlu. Nah, kita kadang latah, terus semua harus organik. Belum tentu karena unsur hara kita perlu. Dan itu baru bisa kita dapatkan dari kimia. Nah, masalahnya yang penting adalah
kita bisa bagaimana mereduksi tumpukan kimia di pupuk itu sehingga tidak mempengaruhi buah atau tanaman yang kita konsumsi khususnya. Yang paling bahaya itu pestisida. Pestisida. Oke. Ngam saya. Dietnya libur. Mbak Yode. Gak usah disensor.